kasih kamu sudah menyampaikan keluhan kamu kepada Bapak. Jadi yang tadi kamu telah sampaikan kepada Bapak terkait dengan permasalahan yang sedang kamu alami sekarang, yaitu pacar kamu sedang ingin mengajak kamu untuk menikah. Betul? Tuh. Terus namun karena kamu sekarang masih statusnya menjadi mahasiswa, apalagi kamu sekarang sudah tingkat akhir dan sekarang kamu sedang menyusun skripsi kamu. Lalu ada hal yang menjadikan kamu ini sekarang takut akan mengatakan pada orang tua kamu karena kamu merasa khawatir. Betul? Betul. Oke, jika orang tua kamu tahu, terus kamu takut orang tua dari kamu tidak memberikan kamu restu. Betul ya? Betul. Lalu pernikahan memang merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Setiap manusia pasti ingin melaksanakan ajaran agama. Di samping itu, menyempurnakan sebagian agama juga untuk mendapatkan pendamping hidup sehingga mampu menjalani hidup secara bersamaan dengan pasangannya. Seperti itu ya. Seperti itulah definisi dari pernikahan. Namun berpasangan tidak hanya sekedar bertemu kemudian langsung menjadi pasangan tanpa adanya suatu janji ikrar yang sah. Betul? Itulah definisi dari pernikahan. Nah, menikah di usia muda tanpa ada bekal persiapan juga dapat mengakibatkan perceraian muda juga, ya. Karena banyak orang di masyarakat sekitar ya memang yang sudah banyak yang menikah, namun kehidupan pernikahannya terhadap keluarganya itu banyak konflik, ya, sampai pada endingnya itu akhirnya bercerai. Nah, itulah yang harus kamu pertimbangkan, ya. Oleh karena itu memang menikah tidak boleh hanya berpikir tentang kebahagiaan pernikahan saja, akan tetapi harus mempersiapkan diri juga. Karena dalam menikah juga tidak seindah dengan apa yang dibayangkan. Sehingga kamu harus memiliki kesiapan mental juga. Kesehatan mental kamu tuh harus baik, harus kuat gitu. Spiritualitas kamu juga harus terjaga gitu. Sebab memang menikah juga tentang bukan hanya soal beribadah saja gitu atau senang-senang saja, tidak. Dengan menikah tuh malah justru kita menambah beban hidup kita gitu. Bukan hanya beban ya, maksudnya tanggung jawab gitu. Contohnya nih, kan kamu seorang laki-laki ya yang akan menjadi calon kepala keluarga, yang dimana kamu berkewajiban untuk menafkahi istri dan keluarga kamu juga. Dan seorang wanita yang memang menjadi calon pendamping kamu nanti harus bisa mempunyai rasa kekeluargaan, rasa keibuan gitu, mampu mengurus kehidupan rumah tangganya gitu. Pernikahan di saat kuliah memang memiliki permasalahan yang berbeda dari permasalahan-permasalahan pada pernikahan-pernikahan yang pada umumnya gitu, ya. Permasalahannya berbeda-beda, apalagi kamu statusnya masih mahasiswa. Ada beberapa hal yang mungkin kamu harus ketahui, ya, terlebih dahulu juga nih, untuk sebelum kamu tuh berani untuk mengambil keputusan itu, ya. Semoga dengan Bapak memberikan masukan ini pada diri kamu, semoga kamu bisa dapat menentukan keputusan untuk kebaikan diri kamu, agar kamu dapat lebih bisa mempertimbangkan lagi, ya. Karena menikah itu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Sebelum kita melangkah, kita harus berpikir terlebih dahulu apa sudah pas, apakah sudah cocok pasangan kita atau diri kita gitu. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui ya untuk menjadi bahan pertimbangan kamu nih, yang dimana hal itu dapat menyulitkan diri kamu atau memperkeruh keadaan tadi nantinya gitu. Karena pernikahan di masa kuliah itu cukup melelahkan gitu ya. Harus terbagi-bagi versi kita. Yang pertama adalah masalah pembagian peran nih. Di saat kamu sudah mengambil keputusan untuk terus lanjut menikah dengan status kamu yang masih menjadi mahasiswa, ya. Terus
kamu akan dihadapi dengan tugas-tugas gitu, seperti tugas rumah tangga, tugas kuliah, apalagi nanti kalau kamu sudah kerja pasti ditambah itu juga tugas kerjaan juga gitu. Nanti kan kamu sebagai laki-laki menjadi kepala rumah tangga, namun mahasiswa kamu juga harus bisa menjalankan perannya sebagai mahasiswa juga gitu, untuk selalu menghadiri perkuliahan, terus mengerjakan tugas kuliah kamu yang cukup banyak dari dosen-dosen, teman rekan-rekan bapak gitu ya kan, mengikuti ujian juga nantinya dan lain sebagainya, segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkuliahan gitu di pendidikan. Untuk memenuhi tugas-tugas, kamu harus perlu melakukan pembagian waktu untuk memenuhi tugas-tugas kuliah kamu dan tugas rumah tanggaan kamu juga. Semua harus dijalankan secara bersamaan gitu. Apa kamu sanggup? Atau enggak kan? Ya, coba nanti kamu pertimbangkan lagi. Lalu yang kedua, masalah keuangan. Nah, ini digunakan untuk mendanai kebutuhan kehidupan yang dulunya biasa kamu pakai untuk jalan-jalan, untuk kamu makan, untuk kamu jajan dan lain sebagainya, atau kepentingan pribadi kamu lah ya. Sekarang harus dialokasikan kepada kepentingan keluarga, kepentingan anak-anak kamu, istri kamu gitu. Itu kamu harus bisa mengalah, atau kamu harus bisa menurunkan apa yang harus kamu beli waktu kamu ketika kamu masih belum mempunyai keluarga kamu sendiri gitu. Yang ketiga, di sini ada masalah pada pengembangan diri yang pasti akan kamu alami, di mana kamu tidak dapat memilih kesempatan untuk mencari pengalaman yang lebih ya, atau kamu sulit untuk mengeksplor hal-hal yang cukup baru atau menguras waktu gitu. Karena kan dengan kita banyak ingin tahu kan, kita harus menguras banyak waktu kan, karena waktu untuk berkumpul-kumpul juga atau kita main sama teman-teman juga pasti akan berkurang gitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu yang dapat Bapak sampaikan sama kamu. Semoga kamu dapat memahami apa yang Bapak tadi sampaikan, dan semoga juga kamu dapat jawaban atas pertimbangan dan permasalahan yang telah